Halo semuanya. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya infrastruktur merupakan suatu indikator ataupun ciri dari kemajuan suatu bangsa. Nah, dengan adanya pembangunan infrastruktur memberikan kebermanfaatan untuk program-program lain yang ada di sekitarnya. Di antaranya ialah mendukung aktivitas perekonomian di masyarakat sekitar. Dan dengan adanya infrastruktur dapat meningkatkan ataupun memudahkan akses masyarakat untuk menjangkau fasilitas publik yang ada di negara tersebut seperti pendidikan, entah itu kesehatan, dan yang terakhir dengan adanya pembangunan infrastruktur bisa mendorong pemerataan yang ada di negara tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam, apa sih itu infrastruktur? Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur merupakan salah satu langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya dan bukti komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur tersebut. Dapat dilihat seperti Apa sih bukti komitmen pemerintah terhadap infrastruktur? Sebanyak 128 PSN telah diselesaikan dengan nilai investasi mencapai 716,4 triliun yang menghadirkan kebermanfaatan diantaranya yaitu konektivitas jalan tol, jalur kereta api, dan bandar udara, ketersediaan air bersih untuk masyarakat, sumber energi listrik dan hulu migas, serta pengembangan pariwisata. Pendanaan pengadaan lahan. Dukungan APBN pada tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu sebanyak 105,62 triliun disalurkan kepada LMAN. APBN tahun anggaran 2022 yaitu sebanyak 28,84 triliun dialokasikan untuk pengadaan lahan. Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, sebagai wujud komitmen LMAN sebagai bagian dari kolaborasi ekosistem pembangunan infrastruktur, LMAN akan terus mendorong dan menjunjung tinggi sinergi bersama dengan seluruh instansi terkait, serta terus berupaya melaksanakan inovasi yang diperlukan agar pendanaan pengadaan lahan dapat terlaksana sesuai tata kelola untuk turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menghadirkan manfaat bagi negara Indonesia. Tanpa dipungkiri bahwasanya ketika pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, tidak semuanya hal berjalan dengan lancar. Tetapi pemerintah pun menemukan beberapa hambatan ataupun faktor-faktor yang menjadi penghalang terjadinya pemerataan infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infrastruktur yang tidak merata. Yang pertama adalah kondisi geografis, di mana wilayah yang sulit dijangkau, seperti pegunungan dan pulau terpencil, membutuhkan biaya dan waktu lebih banyak untuk pembangunan. Yang kedua adalah urbanisasi, di mana kota besar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah sehingga pedesaan tertinggal. Yang ketiga adalah keterbatasan anggaran, di mana prioritas diberikan pada proyek strategis dengan dampak besar karena anggaran yang terbatas. Yang keempat adalah investasi tidak merata, di mana investor lebih tertarik pada daerah dengan potensi ekonomi besar, sementara wilayah lain bergantung pada pemerintah. Yang terakhir adalah birokrasi dan koordinasi, di mana proses perizinan yang panjang dan kurangnya koordinasi pusat daerah menghambat percepatan pembangunan. pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program dan upaya pemerintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyek strategis nasional atau yang biasa disebut PSN. Proyek-proyek seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Papua untuk menghubungkan daerah-daerah tertentu. Yang kedua yaitu program dana desa, memberikan anggaran langsung ke desa-desa untuk membangun jalan, irigasi, dan fasilitas publik, mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Yang ketiga, pembangunan kawasan 3T,
tertinggal, terpencil, dan terluar. Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan di wilayah perbatasan dan terpencil. Selanjutnya yaitu program dan upaya pemerintah dalam infrastruktur. Nah, di sini terdapat peta tol laut Indonesia. Program tol laut memperkuat koneksi laut untuk menurunkan biaya logistik dan mendukung distribusi barang hingga ke wilayah timur Indonesia. Program tol laut ini bekerja sama pemerintah dan swasta atau yang biasa disebut KPBU, menggendong sektor swasta dalam proyek infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol, dan pelabuhan untuk mempercepat pembangunan. Kita dilihat bahwasanya infrastruktur merupakan suatu hal yang penting terutama untuk kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pembangunan yang terus dilaksanakan oleh pemerintah memberikan dampak positif, begitupun memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, di antara manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika pembangunan itu baik atau merata, di antaranya sebagai berikut. Banyak kebermanfaatan infrastruktur bagi masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur seperti jalan raya mempermudah akses antar daerah, membuka keterisolasian dan mendukung distribusi barang serta jasa. Hal ini mendorong pengembangan wilayah terpencil. Kedua, memfasilitasi kegiatan ekonomi. Infrastruktur listrik memungkinkan masyarakat dan industri meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern. Infrastruktur air bersih mendukung kesehatan masyarakat sehingga mereka lebih produktif dan sejahtera. 3. Meningkatkan standar hidup. Sarana kesehatan seperti puskesmas membantu masyarakat menjaga kesehatan yang berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Akses air bersih mendukung kebutuhan dasar dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat. 4. Mempercepat adopsi teknologi. Infrastruktur listrik dan komunikasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi, inovasi, dan teknologi baru. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai mempermudah aktivitas perdagangan, mempercepat distribusi barang, dan menarik investasi. Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini pemerintah berfokus pada pembangunan jembatan dan jalan. Hal ini dikarenakan karena dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari data-data pembangunan jembatan dan jalan di Indonesia ini dapat dilihat sebagai berikut. Yaitu data pembangunan infrastruktur jalan nasional. Gambar ini menunjukkan perkembangan panjang jalan nasional di Indonesia pada tahun 1996 hingga 2022. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, panjang jalan nasional meningkat secara signifikan dari 26.853 km pada tahun 1996 menjadi 47.763,20 km pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas dan meningkatkan infrastruktur jalan nasional untuk mendukung mobilitas, koneksivitas, serta membangun ekonomi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, yaitu jalan nasional. Gambar ini menampilkan tren kemantapan jalan nasional dari tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan data Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, persentase jalan dalam kondisi mantap terus meningkat dari 91,27% pada 2020 menjadi 94,18% pada 2023. Sementara persentase jalan yang tidak mantap menurun dari 8,73% pada tahun 2020 menjadi 5,82% pada tahun 2023. Peningkatan kemantapan jalan nasional ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki dan memelihara kualitas jalan nasional. Data pembangunan infrastruktur jalan daerah. Walaupun
tren kemantapan pada 2020 hingga 2023 menurun, itu disebabkan oleh oknum kepala daerah yang memangkas uang untuk anggaran jalan daerah. Akan tetapi, pemerintah berkomitmen agar terus melakukan transparansi anggaran agar tidak terjadinya pemangkasan anggaran. Data pembangunan infrastruktur jalan tol. Grafik di samping menunjukkan tren positif yang menggembirakan dalam sebuah sektor atau indikator yang relevan. Misalnya, perekonomian nasional, terlihat jelas bahwa nilai sebuah salah satu series, misalkan produksi industri, terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengidentifikasikan keberhasilan pemerintah dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah yang relevan, misalnya mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, atau memperbaiki iklim usaha. Kenaikan yang konsisten ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah berada pada arah yang tepat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu infrastruktur jembatan. Di sini ada data statistiknya, yaitu menunjukkan bahwa Kementerian PUPR terus melanjutkan program pembangunan dan revitalisasi jembatan hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 19.377 unit jembatan nasional dengan total panjang yaitu mencapai 562.213,79 meter. Dari data statistik ini, provinsi yang menunjukkan memiliki jumlah jembatan terbanyak yaitu ada di Jawa Timur dengan 1.037 unit dan total panjangnya mencapai 36.417,62 meter. Nah, setelah itu yaitu ada jembatan khusus. Jembatan khusus sendiri yaitu merupakan jembatan yang memiliki spesifikasi teknis dan khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan tertentu. Dari data statistik ini tercatat hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 80 unit jembatan khusus yang ada di Indonesia dengan total panjang yaitu mencapai 41.610,3 meter. Nah, dari data statistik ini menunjukkan provinsi dengan jumlah jembatan khusus terbanyak yaitu adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah total jembatan khusus yaitu sebanyak 15 unit dan dengan total panjang jembatan yaitu mencapai 12.204 meter. Nah, selanjutnya yaitu ada jembatan gantung. Jembatan gantung adalah jembatan dengan sistem struktur jembatan yang menggunakan kabel sebagai pemikul utama beban lalu lintas dan beratnya sendiri. Bisa kita lihat dari data statistik ini menunjukkan bahwa per tahun 2023 tercatat pada sebanyak 519 unit jembatan gantung di Indonesia dengan total panjangnya yaitu mencapai 44.615,6 meter. Dari data statistik ini, provinsi yang memiliki jembatan gantung terbanyak yaitu adalah Provinsi Jawa Timur dengan mencapai 96 unit dan total panjang yaitu sebanyak 5.737,9 meter. Nah, kesimpulan dari seluruh materi ini yaitu adalah belanja infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang memiliki dampak positif besar bagi masyarakat. Kita dapat membangun infrastruktur yang berkualitas tinggi, egaliter, dan berkelanjutan jika kita merencanakannya dengan cermat, memiliki cukup uang, dan semua orang bekerja sama. Kemampuan suatu negara untuk berkembang, maju, dan bersaing bergantung pada infrastrukturnya. Oke, jadi itu semua pembahasan dari kelompok kami terkait apa itu infrastruktur, terus program dan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia, entah itu kebermanfaatan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan adanya infrastruktur bisa membuat atau memberikan hal-hal kebermanfaatan, begitupun hal-hal positif untuk masyarakat itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.